Coba kamu kalau aku. Aku telepon ya. Kamu ngeblok aku, benar kan? Aku nggak pernah blok nomor kamu. Novia masih save nomor aku dengan nama dia masih anggap aku suami. Kita cerai kan? Aku sudah masuk. Aku nggak pernah kirim chat ini, kok nomornya beda sama. Harusnya kan aku angka belakangnya tuh angka 3, tapi ini angka 8. Oh iya, kamu nggak pernah ngirim chat itu kan? Nah, ngirim chat itu ke kamu. Pernah gugat cerai kamu. Tenang, harus menjalani rumah tangga dengan dibayang-bayangi kebencian papa. Karena ternyata selain ilusi dan halus yang lain yang berusaha memfitnah kamu. Papa aku. Mama Ivanka sengaja ngobrol kepada Tami nih guys, agar Tami itu bisa menyelesaikan permasalahannya nih guys, dan dia tidak larut-melarut akan kebencian akan hal itu. Maka dari itu, setelah Mama Ivanka ini memberikan Sherlock lokasi di mana keberadaan Pak Bagas itu, maka dia bisa mengambil tindakan apa yang harus dia lakukan daripada dia marah-marah yang tidak jelas. Nah, sementara polisi berusaha untuk mencari ya guys ya, di mana keberadaannya Pak Bagas dengan cara mengintai di depan rumahnya keluarganya, karena pastinya Pak Bagas itu akan menemui keluarganya. Maka dari itu guys, mereka berusaha untuk menyamar jadi ojol supaya tidak ketahuan Pak Bagas. Nah, karena Pak Bagas saat ini memang tidak ada di situ karena dia lebih berhati-hati nih guys tentunya ya kak. Nah, sementara itu Novia berusaha untuk mengecek ya apakah HP-nya itu memang sudah bisa dipakai atau belum. Nah, ternyata memang HP-nya itu harus dicas terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia kehabisan baterai. Nah, karena itu dia harus mengecas dulu supaya dia bisa membuktikan apa yang dituduhkan oleh suaminya terkait perkataan dia itu tidaklah benar bahwa dia itu ngeblok nomornya Kak Jeff nih guys. Maka dari itu Novia berusaha untuk menjelaskan. Sementara keadaan Miranti guys yang sudah membaik nih guys, ketika dokter mengecek keadaan dia ternyata sudah ada signifikan yang luar biasa dan dia sudah bangun dari koma dan dia sudah mulai sehat. Dan menurut dokter bahwa karena keadaan dia baik-baik saja, maka dia bisa dipindahkan ke ruang inap, jadi dia tidak perlu berada di ruang ICU nih guys. Tentu saja Mbak Miranti ini senang karena dia bisa bertemu lagi Kinara dalam pikiran dia, dan dokter berusaha yang melakukan terbaik ya guys ya untuk kehidupan dia nih guys. Nah, kemudian di situ juga Mbak Miranti ini tanya kepada dokternya, lalu bagaimana keadaan papanya Pak Syarif itu, bagaimana, apakah dia baik-baik saja atau tidak, karena tentu saja dia khawatir. Nah, dokter berusaha untuk menjelaskan bahwa keadaan Pak Syarif saat ini masih koma, jadi belum sadarkan diri. Maka dari itu semoga saja Pak Syarif ini segera mendapatkan hidayah dan juga selamat seperti itu. Dan disitu memang Mbak Miranti ini sangat khawatir ya kepada papanya, karena papanya masih koma dan belum sadarkan diri seperti itu, dan berharap bahwa dia segera kembali. Dan dokter pun akan melakukan yang terbaik supaya Pak Syarif ini bisa segera sembuh dan tentunya bisa berkumpul dengan keluarga lagi. Maka dari itu Mbak Miranti dan teman-teman yang lain berusaha, keluarganya yang lain diharapkan mendoakan supaya beliau diberikan ketenangan dan juga kebahagiaan seperti itu nih guys. Kasihan banget ya guys ya, Mbak Miranti ini harus menghadapi semua itu sendirian guys. Apalagi ketika dia kecelakaan membuat dia itu sedih banget seperti itu, karena itu dia pengen banget ketemu dengan anaknya. Karena pasca kecelakaan itu sangat gawat sekali. Nah, sementara dokter sengaja menemui Jonathan dan juga Naima karena Mbak Miranti keadaannya sudah baik-baik saja. Maka dari itu Mbak Miranti bisa dipindahkan ke tempat rawat inap nih guys. Makanya dokter itu ngomong kepada Jonathan dan juga istrinya Naima mengabarkan terkait demikian, dan tentu saja hal tersebut membuat hati Jonathan sang adik dari Miranti tersebut senang, bangga seperti itu, karena keadaan Miranti sudah baik dan bisa ditinggalkan dan juga bisa sembuh ya guys ya, dan bisa sudah tidak di ruang ICU lagi. Nah, kemudian dia juga tanya terkait Pak Syarif bagaimana. Namun ternyata menurut dokter Pak Syarif masih belum sadarkan diri. Dan di situ Naimah hanya bisa menguatkan Jonathan supaya dia tetap kuat ya guys. Karena walau bagaimanapun biar satu persatu saja. Karena tidak ada yang tidak mungkin ya menurut Allah semua itu nih guys. Nah, sementara itu ada Kinara
di mana Kinara keadaannya sudah membaik dan di situ ada suster yang berusaha untuk mengecek seperti itu. Nah, karena perkembangannya Kinara baik dan dia sudah mau makan selama dia dirawat ya guys ya di rumah sakit, maka dia boleh segera pulang begitu nih guys. Dan mendengar kabar itu membuat Kinara tentu saja senang dan Mama Asid sangat senang banget. Namun sayangnya Kinara ini tetap gak senang kalau selama dia gak ketemu mamanya, opanya, karena walau bagaimanapun dia nggak tahu keadaannya mamanya seperti apa di rumah sakit seperti itu. Mama Asid hanya berusaha untuk menguatkan Kinara agar dia hebat dan bisa bertahan seperti itu. Toh dia akan segera pulang kan, nantinya juga bisa ketemu setelah itu. Walaupun sebenarnya ya Kinara ini mau ngajak ke situ, namun dikarenakan tidak mungkin untuk sementara. Nah, terkait Novia dan juga Jeffrey, di sini Novia berusaha untuk membuktikan apa yang dituduhkan oleh suaminya Jeffrey itu tidaklah benar. Dan dari situ Jeffrey memulai untuk berusaha menelpon Novia. Kenapa? Karena selama ini dia berusaha untuk menelpon Novia tapi tidak kunjung bisa. Dia tetap berpikiran bahwa memang dia itu di blok nomornya oleh istrinya itu sendiri. Nah, kemudian Jeffrey itu menunjukkan seperti itu. Ketika ditelepon malah tidak ada jaringan, ya kan, nggak bisa dijangkau seperti itu. Nah, Novia ini aneh seperti itu. Jeffrey tetap berpikiran bahwasannya Novia itu ngeblok nomornya Jeffrey nih guys. Dan Novia ini tidak ngerasa bahwa dia ngeblok nomornya seperti itu. Dan dari sini terjadi kesalahan besar di mana Jeffrey itu menuduh. Walaupun sebenarnya Novia ini tidak melakukan hal tersebut ya guys ya. Novia ini bingung bagaimana cara dia menjelaskan. Namun kemudian dia berusaha untuk menelpon balik. Ya, dia berusaha untuk menelpon balik suaminya. Ya, dan dia juga sudah berusaha untuk menunjukkan bahwa dia itu nggak ngeblok nomornya dengan cara melihatkan profile picture-nya yang menunjukkan bahwa di situ tidak diblok seperti itu. Dan ketika dia menunjukkan profile picture-nya, di situ ada nama my husband yang menyatakan Novia ini masih menganggap Jeffrey selaku suaminya, dan dari situ dia yakin bahwa ternyata Novia masih mencintai dirinya. Namun ternyata kok masih ada yang salah, kenapa dia tetap nggak bisa menghubungi seperti itu. Dan berpikiran Jeffrey tetap aja berpikir bahwa Novia lah yang telah mengeblok nomornya. Novia ini bingung bagaimana cara untuk bisa membuktikan lagi, padahal sudah dikasih tunjuk bahwasannya di situ dia tidak ngeblok. Kalau misalkan ngeblok pasti ada tulisannya unblock, dan dia berusaha untuk menelpon lagi guys dan menunjukkan kepada Jeffrey di situ. Dia berusaha untuk ngebel Jeffrey di depannya di loudspeaker sekalian supaya Jeffrey ini tahu, dan Jeffrey bisa melihat di situ ternyata Jeffrey kok ada yang aneh di situ, padahal kan di situ kan ada jaringan, harusnya kan bisa. Nah, tapi kok nggak bisa ngebel seperti itu, kok teleponnya tidak masuk seperti itu. Nah, kayaknya ada yang aneh. Nah, karena keanehan itulah yang membuat mereka berdua ini tetap salah paham ya guys ya. Jeffrey tetap berpikir bahwa Novia tidak bisa menghubunginya karena dia yang telah mengeblok nomornya. Lagi-lagi kembali ke situasi seperti itu yang saling menyalahkan satu sama lain. Nah, di situ Novia juga berusaha untuk menjelaskan bahwa dia tuh nggak ngeblok nomornya seperti itu karena ada yang aneh. Dan Jeffrey menunjukkan chat bahwa selama ini Novia itu masih kok menghubungi dirinya, bahkan dia yang ngechat nomor di mana Novia ini menginginkan perceraian. Nah, ketika Novia ini membaca bahwa di situ dirinya seakan-akan menulis chat bahwasanya dia yang menceraikan Jeffrey, itu tidaklah benar seperti itu. Jeffrey menunjukkan itu karena itu seakan-akan nomornya Novia. Dia percaya yang menchat itu adalah nomornya Novia, padahal nomornya Pak Arjuna itu sendiri yang berusaha menghancurkan rumah tangga anaknya Jeffrey dan Novia nih guys. Nah, sementara itu ada Tami. Tami ini masih memikirkan tentang papanya yang telah membuat kakinya itu lumpuh. Kakinya harus pincang, hanya punya satu dan harus menggunakan tongkat. Dia kepikiran itu semua guys. Bahkan di masa lalunya dia kepikiran bahwasannya dia pernah ketemu dengan Pak Bagas secara tidak langsung pada waktu itu yang telah menolong dirinya. Dirinya sungguh sangat menyesal kenapa pada waktu itu dia harus bertemu dengan Pak Bagas dan harus menyelamatkan dia pada waktu dia dicopet seperti itu nih guys. Ya, dan dia memang sedih sebenarnya ya punya papa seperti itu. Bahkan tidak hanya itu juga,
Tami juga memikirkan ketika tindak kejahatan yang dilakukan oleh papanya sendiri yang telah meneror dirinya dan sudah mencelakakan dirinya berulang-ulang kali. Apalagi ketika membuat dirinya sampai kakinya itu tinggal satu, yaitu adalah ulah dari papanya itu sendiri. Nah, itulah yang bikin dia itu sedih, yang bikin dia itu gak terima atas semua perlakuan yang dilakukan oleh papanya. Bahkan dia harus mengalami itu semua. Dan pada waktu ketika dia di rumah sakit itu sendiri pun, keluarganya juga belum sampai berani kan mengungkapkan bahwa dia harus diamputasi kakinya. Dan ketika dia mendengar bahwa kakinya harus diamputasi pada waktu itu, membuat dia itu sangat-sangat sedih sekali. Walaupun keluarganya mensupport dirinya, namun tetap saja dengan keadaan dia yang tidak baik-baik saja. Bahkan suaminya Hakim pun juga tidak tahu harus ngapain untuk membuat Tami ini bahagia dan ngebuat dirinya bisa survive lagi di saat dia hanya punya satu kaki. Dan tentu saja semua itu adalah salahnya ya guys ya, salah dari papanya sendiri yang telah menghancurkan dirinya. Bagaimana dia harus memiliki seorang papa seperti itu? Dan di situ memang Pak Bagas yang berusaha merasa bersalah, padahal jelas-jelas atas perlakuannya dialah menyebabkan anaknya. Bahkan ketika dia menjadi buronan sekalipun, juga dia tidak menyerahkan polisi dan bertanggung jawab. Dan seharusnya dia bertanggung jawab dan menyerahkan kepada polisi seperti itu. Tami hanya bisa bersedih, meratapi nasibnya hanya kehilangan kaki dan memiliki hanya satu kaki saja nih guys. Makanya dia terus kepikiran, terus mengenang semua itu yang membuat dia sedih. Padahal di situ ada anaknya, ada Hakim, ada mamanya, tapi tetap membuat dia sangat-sangat parah sekali nih guys, karena dia terus mengenang di situ. Nah, di situ karena dia punyanya satu kaki, tanpa disengaja bahwa Saskia anaknya sendiri harus menyentuh kakinya yang satu itu. Nah, karena dia disentuh tuh kakinya cuma satu itu, membuat dia sangat-sangat marah sekali. Dan dia langsung membentak anaknya, memarahi anaknya Saskia. Saskia masih kecil, masih bayi, namun dia harus jadi korban dari kemarahannya ibunya itu sendiri. Mamanya berusaha untuk mengingatkan kenapa dia harus marah ke Saskia. Kasihan kan Saskia harus dimarahin seperti itu guys. Namun Tami ini tidak peduli dan dia hanya memikirkan egonya di saat dia kepikiran papanya yang telah menghancurkan dia. Dan di situ susternya diminta untuk keluar saja seperti itu, membawa anaknya Saskia ya, supaya di situ tidak dimarahi oleh Tami ya guys ya. Jadi Mama Ivanka ini minta ke suster untuk membawanya keluar. Dan di situ memang Tami berusaha ditenangkan oleh mamanya, oleh Hakim, dan oleh semua orang yang berada di situ. Kenapa dia bisa marah-marah? Dan kemudian dia hanya bisa menangis, bisa marah-marah karena dia hanya punya satu kaki. Itu semua gara-gara pincang, dan kakinya yang dipegang Saskia itu adalah kaki yang cuma satu saja. Nah, itu yang bikin dia sedih. Namun sebenarnya yang bikin dia sedih adalah masalahnya dia, dimana dia itu memiliki ayah yang telah menghancurkan dia. Orang yang seharusnya melindungi dia malah menyakiti dia. Itu yang bikin dia sedih nih guys. Namun mamanya berusaha untuk menguatkan dia agar bisa bertahan tentunya ya. Dan di situ Hakim juga ngomong, kenapa kok marah-marah tadi seperti itu. Di situ Tami tetap saja berusaha untuk menjelaskan bahwa dia tidak terima kalau kakinya yang pincang hanya satu dan dia malu gitu loh. Dan semua ini tentu saja karena ulah papanya itu sendiri. Dan kemudian Tami ini langsung lari guys, langsung lari ke kamar bersedih lagi gitu, memikirkan masalah dia yang punya hanya satu kaki tentu saja membuat dia bersedih. Mamanya berusaha untuk mengingatkan ya kepada Tami untuk baik-baik saja. Maka dari itu, Mama Ivanka meminta Hakim untuk berusaha menenangkan anaknya Saskia. Nah, sementara mamanya akan menemui Tami. Novia tidak habis pikir dengan orang yang ngechat dan menyatakan bahwa dialah yang pengen menggugat Jeffrey. Jeffrey berusaha untuk menunjukkan chat tersebut. Tentu saja Novia sangat stres. Dan apapun yang dicat itu bukanlah Novia yang ngechat. Ya, Novia nggak ngirim itu sama sekali. Novia berusaha untuk mengecek kebenaran terkait apa yang ditulis. Novia tidak pernah menggugat Jeffrey sama sekali guys.
Novia ini berusaha untuk mencari tahu gitu loh. Padahal jelas-jelas ketika dia baca dia nggak pernah menggugat Kak Jeff seperti itu. Itu salah begitu loh guys. Dan kemudian dia berusaha untuk mencocokkan ya, karena dia melihat wallpaper ya, orang yang mengecat itu bukanlah dia. Wallpapernya kan berbeda. Nah di situ Jeffrey ditunjukkan bahwa wallpaper diri dia yang sekarang sama yang dulu itu berbeda seperti itu. Nah Novia ini bingung bagaimana cara menjelaskan lagi. Jeffrey tetap saja berpikiran bahwasanya Novia yang ngeblok dirinya, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kesalahpahaman ini terus berlanjut guys. Jeffrey terus menuduh istrinya lah yang telah mengeblok nomornya. Namun Novia berusaha untuk menguatkan Jeffrey dan menunjukkan kebenaran bahwa dia nggak ngeblok nomornya. Maka dari itu dia berusaha untuk mencari jalan tengah, dimana dia berusaha untuk mencari ya kan nomornya dan melihat bahwa nomor orang yang mengirimi itu adalah nomornya memang hampir mirip, nomornya memang hampir sama dengan dirinya, namun nomornya jelas-jelas berbeda. Maka dari itu Novia menunjukkan bahwa orang yang mengirim itu kan nomornya berbeda, bukan nomornya Novia. Itu ditunjukkan nomornya dia kan belakangnya 8, nah sedangkan Novia kan belakangnya 3, kan sudah beda, ya memang mirip, namun kan berbeda, itu bukan dia, berarti yang selama ini bukan dia. Nah kemudian Jeffrey bertanya lagi, apa benar itu memang bukan nomornya dia? Ya jelas-jelas bukan seperti itu. Nah lalu siapakah yang telah mengganti nomornya Novia di handphonenya Jeffrey seperti itu? Nah kemudian Novia juga tidak tahu, kan yang itu miliknya Jeffrey, kenapa bisa tanya ke Novia? Itu kan nomornya Jeffrey sendiri, handphonenya Jeffrey. Lalu kenapa Jeffrey itulah yang mengganti? Pastinya seperti itu. Nah ketika Jeffrey ini mengatakan kepada Novia bahwasanya dia tidak pernah mengganti, nah terjadilah suatu kesalahan di sini. Jeffrey mengingat betul waktu dia di rumah sakit, dia menerima handphone tersebut dari papanya. Apa mungkin papanya lah yang telah membuatnya selama ini berpisah dengan Novia dan bahkan dia tidak bisa menghubungi Novia. Pada waktu itu juga dia berusaha untuk ngechat dan dia berusaha untuk menelpon Novia, ternyata teleponnya tidak diangkat. Dan kemudian di situ dia berusaha untuk chat ya dan tanya di mana Novia karena dia pengen telepon ya pasca dia ditusuk pada waktu itu dia di rumah sakit. Namun papanya ini berusaha untuk menghancurkan kehidupan rumah tangganya anaknya sendiri guys. Dan juga bilang bahwasanya tolong jangan ganggu lagi Kak, seperti itu, lupakan aku seperti itu. Nah itu adalah di pikirannya Jeffrey bahwa Novia lah yang telah mengirimkan itu, karena kan itu nomornya Novia. Dia tidak tahu itu semuanya lah akal bulusnya dari papanya yang untuk memisahkan dia. Dari situ Jeffrey ini sadar bahwa ternyata itu adalah ulah dari papanya. Dan dia berusaha tanya lagi, apa benar itu bukan kamu yang mengecat? Nah kemudian Novia menjelaskan lagi itu bukan nomornya, karena dia tidak pernah menggugat Jeffrey sama sekali, apalagi memberikan itu gitu loh, memberikan chat seperti itu nggak benar gitu loh. Malahan justru dia itu mendapatkan kabar dari pengacaranya yang menyatakan bahwa dia itu ya akan bercerai dengan suaminya. Nah waktu itu aja Novia ini memang gak pernah, semarah-marahnya dia itu gak pernah seperti itu. Nah akhirnya membuat Jeffrey ini semakin stres nih guys. Dia kepikiran dan dia mendengarkan kata-kata yang menyatakan pernikahannya toksik seperti itu, hubungan dia dan Novia akan berakhir, dan ini semua adalah salahnya Jeffrey. Jeffrey sungguh sangat stres sekali nih guys. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, karena ternyata ada orang yang selama ini berusaha untuk memfitnah istrinya sendiri yang tak lain adalah papanya. Maka dari itu dia berusaha untuk menutup telinganya agar dia tidak mendengarkan kata-kata itu. Dan di situ ada Novia yang kebingungan melihat suaminya seakan-akan menutup kupingnya. Kira-kira ada apa seperti itu? Nah Novia ini bingung apa yang harus dia lakukan. Maka dari itu dia hanya bisa menguatkan suaminya untuk bisa bertahan, dan dia juga menyuruhnya untuk minum obat. Namun sayangnya dengan kondisinya saat ini obatnya hanya bisa di malam hari diminum, tidak mungkin. Dan di situ dia berusaha untuk menenangkan Jeffrey, guys. Suster mengatakan kepada keluarganya Mbak Miranti bahwa keadaan dia yang sudah baik-baik nih guys. Dan tentu saja melihat perkembangan Mbak Miranti yang semakin baik dan tentu saja sudah sadar dan bisa dipindahkan di ruang inap, membuat keluarganya sangat senang. Apalagi di situ ada juga ya
adiknya Jonathan dan juga istrinya Naiman. Mereka semua saling berpelukan mengenang kebahagiaan di situ. Nah, karena Mbak Miranti ini seneng banget karena dia sudah sadar dan dia keadaannya sudah sangat membaik sekali, dan dia minta dong kepada Jonathan di mana Kinara seperti itu, karena Kinara kok seakan-akan tidak berada di rumah sakit, padahal di sini kan harinya Minggu. Nah, seharusnya kan libur dong sekolahannya. Nah, di situ Jonathan bingung bagaimana cara dia berusaha untuk menjelaskan seperti itu kepada kakaknya. Miranti berusaha bertanya apakah memang keadaannya ada, apakah dia di rumah seperti itu. Nah, karena di Jonathan ini bingung harus cerita bagaimana, dia bilang karena di situ kakaknya pengen menelpon, ya kan, kalau misalkan dia kondisinya ada di rumah dan baik-baik saja kan bisa ditelepon. Dan di situ karena dia berusaha untuk ya minta bantuan dari adiknya untuk menelpon di rumah, membuat Jonathan semakin tambah bingung apa yang harus dia katakan seperti itu nih guys. Nah, karena di situ dia bilang baterainya lowbat, akhirnya membuat Miranti semakin bingung. Dan di situ Jonathan juga tambah bingung bagaimana cara dia bisa menjelaskan kepada kakaknya bahwa saat ini Kinara tidak ada di rumah seperti itu. Nah, kemudian dia minta kepada Naimah. Nah, sementara itu keadaan Kinara yang berada di rumah sakit yang sudah membaik nih guys, membuat dia memang sangat senang. Namun sayangnya Ibu Asid masih menunggu suaminya Pak Arjuna, karena tentunya sebelum pulang mereka harus menunggu suaminya terlebih dulu ya guys di situ. Namun di situ juga nih guys, Kinara tidak mau di rumah sakit terus. Dia itu pengennya itu sebenarnya menemui mamanya, atau juga tidak ada kan Pak Arjuna seperti itu. Nah, akhirnya membuat Mama Asid ini berpikiran untuk mengantarkan Kinara ke rumah sakit untuk menemui mamanya nih guys, seperti itu. Karena kalau Kinara itu dilarang kan kasihan juga, karena walau bagaimanapun dia harus bisa melihat ibunya, kan kasihan kalau dipisahkan. Karena urusan nanti sajalah, kalau dia dimarahi oleh Pak Arjuna itu urusannya nanti. Tiba-tiba ketika sudah keluar dari rumah sakit ya, Kinara itu mau dibawa pergi, ternyata di depannya malah justru ada mobil dari papanya yang muncul secara tiba-tiba. Nah, akhirnya membuat mereka tidak jadi ke rumah sakit menemui ibunya guys, Kinara ini. Dan di situ Pak Arjuna memang datangnya terlambat dikarenakan tentu saja ingin memberikan suatu kejutan atas kepulangannya Kinara nih guys. Kejutan itu adalah memberikan kitten, yang mana adalah kucing. Nah, ketika melihat pemberian itu otomatis membuatnya senang begitu saja, karena kucingnya lucu, bulunya tebal, senang deh dia melihat, bagus banget. Nah, di situ ngerasa bahwa memang Papa kali ini bisa membuat Kinara itu senang seperti itu. Namun kan sifatnya hanya sementara saja, karena walau bagaimanapun hubungan anak dan ibu tidak akan pernah terpisahkan, dan kedekatan mereka tidak bisa terpisahkan. Namun Pak Arjuna akan melakukan berbagai berbagai cara agar bisa mendapatkan hatinya Kinara nih guys, dan menginginkan dia untuk tinggal bersama dengan keluarga Wardana, bukan dengan keluarganya dari Jonathan maupun Papa Syarif ya guys ya. Walaupun dia tahu bahwa yang sebenarnya bahwa Miranti lah yang paling berhak, namun dia tetap berkeinginan seperti itu. Nah, sementara Tami yang masih sedih, dia di kamar meratapi nasibnya dia sendiri di situ. Hanya bisa menyalahkan, dia hanya punya satu kaki, dia membenci dirinya sendiri, apalagi orang yang telah membuat kakinya pincang tinggal satu. Mamanya sengaja menemui dirinya seperti itu untuk menguatkan Tami. Dan tidak hanya itu juga nih guys, dia bertanya kepada Tami, kenapa tadi kok marah-marah, kenapa? Padahal kan Saskia kan tidak tahu apa-apa. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa Saskia memegang kakinya yang hanya satu. Namun mamanya berusaha untuk menjelaskan bahwa walau bagaimanapun kan dia masih kecil dan tidak tahu menahu. Dan kemudian Tami menjelaskan iya memang dia salah. Namun di sisi yang lain dia juga kecewa karena hanya punya satu kaki. Dia malu seperti itu jika kakinya dipegangin. Namun mamanya ini berusaha untuk menguatkan dia agar dia bisa kuat, agar dia bertahan dan dia bisa move on. Walau bagaimanapun dia harus tetap berjuang untuk hidup dan melanjutkan hidup. Dan di situ mamanya memberikan suatu contoh bahwa kehidupan itu memang yang tidak bisa dirubah adalah masa lalu.
dia tidak akan pernah bisa merubah kehidupan masa lalu, orang tuanya siapa, tinggal di mana, dan dibesarkan dengan apa mereka semua. Maka dari itu, mamanya berusaha untuk membuat dirinya sadar bahwa selama ini jika dia marah-marah tidak jelas itu nggak bisa dia seperti itu. Toh mamanya kan sudah memberikan ya kan alamatnya gitu loh. Alamat di mana keberadaan papanya. Kalau dia mau mengambil keputusan dan melaporkan papanya saat ini, silahkan. Namun jangan marah-marah seperti itu karena itu tidak akan ada gunanya. Maka dari itu, kami harus mengambil kesempatan, harus mengambil tindakan apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki dirinya. Memang memiliki satu kaki itu hal yang sangat tidak mudah, apalagi mamanya. Selaku seorang mama, Ivanka tidak mungkin membiarkan anaknya terjerat seperti itu terus-menerus. Dia harus tumbuh berkembang karena dia harus melihat Saskia dengan keadaan yang sangat bahagia tentunya ya guys ya. Maka dari itu, berusaha dia untuk dibujuk untuk tidak marah yang tidak jelas seperti itu. Namun Tami tidak punya daya apa-apa untuk bisa merubah dirinya. Dengan dia hanya punya satu kaki, apa yang bisa dibanggakan? Hal tersebut sangat susah ia terima guys. Dia tidak akan mungkin bisa melakukan apapun seperti itu. Dan dia juga bingung apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki diri dia sendiri seperti itu loh guys. Maka dari itu tidak ada hal yang bisa ia lakukan. Namun mamanya tetap berusaha untuk bisa menjelaskan ya, ambil tindakan ya seperti itu supaya keadaan dia membaik dan dia tidak kepikiran itu terus. Nah sementara itu ada Kinara yang sangat happy banget karena diberikan hadiah kepulangan dia dari rumah sakit, yaitu diberikan kucing seperti itu. Dan kemudian mamanya berusaha untuk menasehati dan memberikan nama. Kayaknya lebih baik diberikan nama dan seperti itu. Nah Kinara ini memberikan nama Vivi kepada kucingnya dikarenakan kucingnya bulunya tebal seperti itu, lucu. Dan akhirnya mama dan juga Pak Arjuna ini ditanya apakah namanya Vivi ini cukup baik seperti itu. Dan kemudian mama dan juga Pak Arjuna menyatakan bahwa namanya bagus kok. Untuk Vivi itu bagus kok kucingnya seperti itu. Dan Pak Arjuna juga senang kok melihat seperti itu. Nah kali ini nih guys, Pak Arjuna berhasil mendapatkan hatinya Kinara, dimana dia memberikan hadiah kucing yang akan membuatnya senang, jadi tidak perlu kepikiran mamanya. Namun di satu sisi yang lain tetap tidak ada akan yang bisa menggantikan peran mamanya seperti itu. Namun tetap saja Pak Arjuna akan menghalalkan Jara ya guys ya, agar bisa mendapatkan Kinara. Hak asuh Kinara harus berada di tangannya Wardana. Bahkan kali ini guys, sikapnya karena memberikan suatu hadiah dan dia baik kepada Kinara membuat dia disenangin oleh Pak Bono dan keluarganya karena dia bisa mengambil hatinya dengan cara memberikan sesuatu yang bisa bikin dia bangga seperti itu nih guys. Mbak Miranti masih saja mempertanyakan Jonathan di mana Kinara seperti itu karena dia mau menghubungi dan dia mau pinjam nomor HP-nya adiknya seperti itu. Nah di situ membuat mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa. Naima bingung bagaimana cara bisa menjelaskan kepada Kak Miranti bahwa saat ini anaknya itu berada di tangan Pak Arjuna seperti itu. Nah Kinara namun ya kan mereka berdua hanya terdiam. Nah Mbak Miranti ini kan bingung kenapa kok tidak menjawab dari tadi. Apakah benar anaknya itu keadaannya baik-baik saja? Apakah dia benar-benar selamat seperti itu nih guys. Jadi dia hanya bisa meronta-ronta dan minta. Dan dia sedih jika anaknya tidak baik-baik saja pasca kecelakaan itu. Naima dan juga Jonathan tetap mereka itu diam seperti itu nih guys. Ya, karena memang di situ Naima berusaha untuk menjelaskan ya bahwa memang kondisinya saat ini memang tidak berada di rumah Kinara itu. Kenapa tidak berada di rumah? Karena memang Kinara itu sebenarnya ada, dia sehat kok seperti itu. Namun sehat gimana? Kalau misalkan dia sehat, kenapa dia tidak bisa menghubungi seperti itu? Dan di situ Naima dan juga Jonathan berusaha untuk menjelaskan nih guys bahwa dia saat ini tuh berada di rumahnya Pak Arjuna seperti itu. Dan ketika dia menyatakan bahwa rumahnya berada di Arjuna, mungkin Mbak Miranti ini tetap berpikiran bahwa ternyata Arjuna itu mungkin mengajaknya jalan-jalan untuk sementara kan. Lalu kenapa dia tidak mengambilnya? Seperti itu loh guys yang menjadi pertanyaan yang besar ya kan bagi Mbak Miranti ini. Nah kemudian
Mbak Miranti sungguh sangat sedih sekali ketika anaknya itu dibawa dan dia hanya berpikiran bahwa itu hanya cuma dibawa Pak Arjuna sementara jalan-jalan. Namun tidak begitu pada kenyataannya. Nah, ketika Jonathan dan juga istrinya mengatakan bahwasannya Kinara itu diambil paksa ya oleh Pak Arjuna, membuat Mbak Miranti ini semakin sedih dan kepikiran terus terkait anaknya nih guys. Dan di situ kenapa kah mereka berdua tidak mengambil balik begitu loh Kinara dari tangannya Pak Arjuna. Mereka berdua sudah melakukan hal itu, namun sayangnya mereka tidak berhasil karena kondisinya pada waktu itu diambilnya Kinara pada waktu Mbak Miranti itu kecelakaan. Lalu momen tersebut digunakan Pak Arjuna untuk mengambil alih Kinara dari tangannya Miranti seperti itu. Nah, sementara Jeff dan Novia ini bersedih ya guys ya, terutama Jeffrey. Dia harus kepikiran hal-hal yang aneh karena baru saja dia mengetahui bahwa orang yang jahat itu adalah papanya sendiri yang berusaha untuk merusak rumah tangganya. Berarti selama ini Novia itu difitnah bahwa dia itu pengen menggugat cerai, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sungguh sangat sakit sekali. Nah, Jeffrey selaku suami tidak bisa berbuat apa-apa. Novia hanya bisa menyarankan dia untuk minum obat, namun sayangnya obat itu hanya bisa ia minum di malam hari saja. Nah, kemudian Novia ini mengantarkan Jeffrey ke kamar. Kenapa? Karena dia harus istirahat di kamar seperti itu supaya keadaan dia membaik nih guys. Maka dari itu, dia diantar di kamar untuk istirahat dan tentu juga akan dibuatkan minuman yang akan menyegarkan pikirannya Jeffrey supaya Jeffrey ini berpikiran yang positif. Nah, ketika Novia ini pergi ke dapur dan menyiapkan minuman, akhirnya Jeffrey ini menyadari bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangganya itu karena kesalahpahaman. Kenapa selama ini dia tidak berusaha untuk mengecek bahwa nomor HP-nya itu telah dirubah seperti itu. Kenapa dia baru sadar? Apa sih? Dan mungkinkah orang itu adalah papa seperti itu, dan kemungkinan besar bahwa papanya yang telah melakukan itu semua, karena dia tidak pernah melakukan itu, nggak pernah merubah nomornya Novia, apalagi ngeblok nomornya Novia. Mungkin ini adalah salahnya papanya, dan kalau ini terjadi berarti selama ini Novia benar-benar sangat menderita sekali difitnah oleh papanya sendiri. Novia sendiri pun juga bersedih ketika dia berada di dapur nih guys. Dia tidak habis pikir bahwa semua ini adalah ulahnya Pak Arjuna. Kenapa Pak Arjuna itu tega melakukan itu semua kepada Novia? Apakah karena papanya Jeffrey itu pernah dipenjara dan juga kecelakaan yang menimpa keluarganya itu semua karena ulahnya Novia seperti itu. Novia memang tidak habis pikir dengan cara pola pikirnya Pak Arjuna yang selalu menyalahkan, dan dia tidak bisa hidup dibayang-bayangi oleh kebencian dari Pak Arjuna. Memang lebih baik kayaknya bercerai deh. Memang besok Senin adalah waktunya dia bercerai. Novia hanya bisa memikirkan bayinya, bagaimana keadaan bayinya. Jangan sampai bayinya ini seperti pada waktu itu Kanaya yang meninggal. Dia tidak mau seperti ini. Cukup Kanaya aja. Jangan sampai bayinya bersama dengan Jeff ini juga sama seperti itu. Dia pengen melihat bayinya dengan Jeff ini tumbuh berkembang. Alangkah lebih baiknya dia berpisah. Ya, walaupun hal tersebut membuat Novia ini sedih. Dan kemudian di situ ada Mbak Miranti yang tetap meminta untuk mengambil segera anaknya ya guys ya dari tangannya. Dia hanya bisa marah-marah dan bersedih karena dia tidak tahu lagi apa yang dia bisa lakukan karena anaknya itu diambil paksa oleh Pak Arjuna, di mana Pak Arjuna itu punya kuasa yang luar biasa. Nah, dia pengen segera diantarkan oleh adiknya untuk menemui. Maka dari itu dia memanggil suster. Sengaja dia memanggil suster. Kenapa? Karena suster ini harus segera mencopot semuanya, melepaskan semua infusnya di situ. Suster tidak mungkin melepaskan infus tersebut, apalagi dengan keadaan Mbak Miranti yang baru saja membaik dan dipindahkan di ruang rawat inap. Lalu kenapa dia
melepaskan, lebih baik tidak seperti itu dan berada di rumah sakit. Namun Mbak Mirandi tetap menginginkan dia itu melepaskan. Nah sementara itu kemudian membuat suster ini mengatakan dia tidak bisa kecuali dokter yang menyarankannya untuk melepaskan. Maka dari itu Mbak Miranti ini bilang kepada suster untuk memanggil saja dokternya seperti itu, karena dia mau ngomong dengan dokter, karena dia pengen menemui segera anaknya. Maka dari itu, karena jika tidak ditemui saat ini maka akan sangat bahaya sekali guys. Karena walau bagaimanapun dengan uang yang dimiliki oleh Pak Arjuna, dia mampu melakukan apapun, apalagi membawa anaknya itu jauh. Dan dia tidak mau kehilangan anaknya Kinara untuk sekian kalinya. Dia membesarkan Kinara seorang diri, ya. Tidak ada Roni, tidak ada Pak Arjuna. Lalu tiba-tiba Pak Arjuna mengambil begitu saja, sungguh sangat membuat hatinya sangat sakit sekali nih guys. Dan di situ memang membuat adiknya Jonathan berusaha untuk menguatkan kakaknya. Karena walau bagaimanapun dia harus tetap semangat ya guys ya. Dan ketika itu juga baru dokter ini datang. Dokter tidak menyarankan dia untuk melepaskan semua infusnya. Kenapa? Karena dia baru selesai saja berhasil untuk melawan kematian dan juga baru sadar, dan dia baru saja dipindahkan di ruang inap. Lalu kalau dilepaskan infusnya, dokter tidak akan bisa mengambil resiko, karena resiko itu hanya bisa ditanggung sendiri oleh pasiennya. Nah karena dia tidak mau ya guys ya, maka dari itu membuat dokter menyarankan sekali lagi untuk memikirkan. Namun karena saking dia kepikirannya tentang anaknya, membuat apapun resiko itu akan ia tanggung. Nah oleh karena itu dokter nanti akan memberikan surat penandatanganan yang menyatakan bahwa Mbak Miranti ini boleh pergi ya, asalkan nanti resiko ditanggung sendiri. Jadi pihak rumah sakit tidak akan menanggung apa-apa jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Namun Mbak Miranti ini tetap teguh pada pendiriannya untuk menandatangani. Nah sementara itu ada Novia yang berusaha untuk membuatkan coklat. Kenapa? Karena coklat itu baik untuk menenangkan pikiran. Karena dia pernah membaca bahwa coklat itu bisa bikin happy. Nah di saat dia kepikiran membuatkan coklat, dia tidak habis pikir dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Arjuna selama ini yang membuat dia itu sedih. Ternyata ulahnya Pak Arjuna lah yang membuat Jeff itu membencinya. Nah karena keadaan Jeff yang tidak baik-baik saja membuat dia kepikiran untuk menelpon Dr. Sofia. Karena Dr. Sofia bisa menyarankan sesuatu agar kondisi dari Jeffrey itu membaik. Maka dari itu dia berusaha untuk mencari nomornya Dr. Sofia dan menelpon. Dan di situ keadaannya adalah Dr. Sofia yang berada di rumah dan dia tidak lagi repot. Maka dari itu dia berusaha untuk mengangkat telepon dari Ibu Novia nih guys. Dan di situ Novia sengaja menelponnya. Pertama dia mau minta maaf karena sudah mengganggu dokter, dan karena dokter Sofia itu memang tidak repot, makanya dia bisa mengangkat. Dan kemudian itu digunakan kesempatan Novia untuk menanyakan terkait apa yang harus dia lakukan. Karena dia melihat suaminya mendengarkan suara-suara dan bikin Jeffrey itu harus menutup telinga dia. Lalu apa yang harus dilakukan Novia? Nah kemudian dokternya ini menyarankan bahwa Jeffrey itu lebih baik disuruh mendengarkan musik atau berolahraga. Dan kalau bisa Ibu Novia ini mengajaknya jalan-jalan supaya pikirannya tenang seperti itu. Dan mendengarkan kabar bahwa ternyata dia bisa menyimpulkan Jeffrey untuk diberikan musik ya, supaya mendengarkan musik, olahraga dan jalan-jalan seperti itu. Dan akhirnya membuat Novia ini sadar apa yang harus dia lakukan. Dan Dokter Sofia juga meminta kepada Ibu Novia untuk tenang. Dan ketika Jeffrey ini dengan keadaan marah-marah, dia harus tetap tenang. Karena jangan sampai ia terpancing emosinya Jeffrey seperti itu. Harus tetap tenang dan menguatkan suaminya ketika suaminya halusinasi seperti itu. Dan itu akan membantu sekali. Nah sementara itu membuat Mbak Miranti ini tetap kekeh ya pada pendiriannya. Dia sudah mau pulang nih guys. Dia mau pulang dan diantarkan adiknya untuk menemui Kinara. Dan dia gak mau pulangnya ke rumah seperti itu. Makanya harus segera menemui Kinara. Jangan sampai itu nanti semuanya ya, anaknya Kinara itu jatuh di tangannya Pak Arjuna yang punya kuasa. Namun di situ memang adiknya Jonathan bilang jangan gegabah dulu.
lebih baik ke kantor polisi. Kenapa? Kalau tidak ke kantor polisi percuma, karena Jonathan pada waktu itu berusaha untuk mengambil anaknya dengan paksa pun tidak bisa. Maka dari itu cara yang paling ampuh adalah membawa polisi, dan akhirnya memang Mbak Miranti berpikiran lebih baik memang dia harus ke kantor polisi, dan karena taksi sudah siap maka mereka semua akan menuju ke kantor polisi terlebih dahulu untuk bisa membawa anaknya. Novia yang baru sadar terkait Jeffrey selama ini memang banyak lika-liku pernikahan mereka berdua, dan Jeffrey di sini sangat minta maaf banget kepada Novia bahwa dia tidak bisa melindungi istrinya dan ada orang yang bisa memisahkan hubungan mereka, karena yang membuat ini menjauh itu bukan karena hanya halusinasi dan delusinya Jeffrey, melainkan orang yang berniat ingin memfitnah itu adalah papa kandungnya dia sendiri, dan dia tidak habis dengan itu semua.